Selamat pagi Jemaat Kalam Kudus Ambon, apa kabar semuanya? Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik, terpelihara di dalam kasih Tuhan yang menaungi kita semua. Kita akan mulai ibadah doa pagi kita yang saya alaskan dengan firman Tuhan Mazmur 65 ayatnya yang keempat. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh untuk mendekat dan diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Mari kita satukan hati berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih hari yang baru engkau berikan kepada kami Tuhan. Ada kasih setia yang baru Tuhan di hari yang baru ini. Tuhan, ketika kami tidak bisa bersekutu di rumah Tuhan, tapi Engkau yang merajut roh kami, hati kami menjadi satu di dalam Tuhan. Bahkan justru ketika kami tidak bisa berkumpul di rumah Tuhan, Engkau menggandakan semangat kami Tuhan, lebih lagi untuk mencari wajah Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, ampunilah kiranya segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkanlah setiap kami agar kami dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Segala dosa dan pelanggaran kami diampuni, sehingga tidak ada yang menghambat, menghalangi doa-doa kami naik ke hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa memohonkan Allah Roh Kudus yang menjadi Allah penolong. Engkau yang memegang setiap tangan kami Tuhan, yang membawa kami kepada seluruh kebenaran, memberikan hikmat, memberikan pengertian, sehingga di dalam perenungan yang singkat kami dengar apa yang Engkau mau untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu yang terbatas, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Mampukan untuk bisa menjelaskan kebenaran firman Tuhan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, nyatakanlah diri-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan membaca dan juga sekaligus merenungkan kitab Yesaya, pasalnya yang ke-35, mulai dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab masing-masing dan menyimak penjelasan firman Tuhan. Saudara sekalian, baru-baru ini saya menerima kiriman WhatsApp saudara tentang kota Wuhan. Kota yang pertama yang menghebohkan seluruh dunia. Saudara, gambar daripada bagian-bagian kota Wuhan ini ada di dalam gambar hitam dan putih di dalam WhatsApp yang saya terima. Namun ada satu perintah untuk mengklik setiap gambar-gambar hitam putih tersebut. Saudara, ketika gambar-gambar tersebut diklik, saudara, apa yang terjadi kemudian? Bahwa bagaimana gambar hitam putih itu berubah menjadi gambar yang penuh dengan warna-warni yang indah dan menawan. Sangat cantik, sangat indah. Bangunan-bangunan bersejarah di kota Wuhan. Tetapi saudara sekalian, kalau kita berada di kota tersebut, terutama pada saat kota itu di lockdown selama 76 hari kurang lebih, saudara bisa membayangkan bagaimana kota yang tadinya penuh dengan dinamika itu menjadi kota yang mati, menjadi kota yang menakutkan, dan seperti melewati suatu terowongan yang gelap yang menakutkan. Demikianlah saya membayangkan situasi
lockdown pada waktu itu. Rasanya 76 hari itu begitu lama dan panjang. Saudara, sama halnya seperti kita melewati sebuah terowongan yang gelap. Kita bahkan tidak bisa melihat tangan kita sendiri, saudara. Semuanya begitu gelap gulita. Saudara, situasi kota Ambon pada hari ini tidak sampai seperti itu. Tetapi di bawah bayang-bayang maut yang menakutkan, bayang-bayang maut itu tetap ada di kota ini, saudara. Bukan hanya di kota Ambon, tetapi juga ada di hati kita masing-masing. Di bawah intimidasi dari kekhawatiran dan rasa takut, seseorang yang tadinya penuh dengan dinamika, seseorang yang tadinya pemberani, bisa tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang lumpuh dan tidak berdaya. Saudara, pikiran kita tuh seperti beku, saudara. Karena setiap hari, semua orang, setiap hari, itu terus-menerus membahas tentang virus corona. Peringatan ini dan itu, yang di dalam batas-batas normal masih oke lah. Tapi jujur, saudara, kita bisa menjadi semakin paranoid. Artinya semakin ketakutan yang berlebihan. Sampai kepada batas iman kita bisa dilumpuhkan karena adanya ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Baik takut dan khawatir dengan kesehatan kita masing-masing, ataupun keadaan ekonomi, keluarga demi keluarga, dan juga anggota keluarga kita yang berada di kota-kota lain. Dan masih banyak ketakutan-ketakutan lain yang menghantui kita. Saudara, saat kita membaca firman Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak, Karmel, dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu dan janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan di sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang berjalan, orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Bapak Ibu Saudara, saat membaca Mazmur 35 ini, jelas dikatakan bahwa bagaimana awalnya situasi di padang gurun. Saudara bisa bayangkan, kering, kerontang, gersang. Tetapi saudara sekalian, ada satu penghiburan dari ayat 3 dan 4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah. Katakan
pembalasan dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Saudara, kata-kata yang sama itu digunakan saat Israel diperintahkan untuk menaklukkan Kanaan untuk pertama kalinya. Tuhan meneguhkan hati Yosua yang pada waktu itu juga dikuasai dengan kegentaran yang amat sangat di kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Saudara, dengan perkataan lain, sesungguhnya Tuhan sedang berfirman kepada kita, stop khawatir, stop takut, tapi sebaliknya, lihatlah Tuhan. Artinya, pindahkanlah fokusmu. Lihatlah rencana Tuhan yang maha ajaib, bahwa Tuhan sedang berkarya yang saat ini tidak bisa dipahami oleh manusia. Saudara, di berbagai belahan dunia yang lain, baik di Spanyol, di Italia, di Amerika, di banyak kota-kota lain, saudara, kita melihat orang-orang bertekuk lutut, orang-orang berseru dengan nyaring, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, bayangkan situasi yang begitu ajaib yang saat ini terjadi. Dan itu bukan karena khotbah pendeta yang hebat, saudara, seperti yang dikatakan oleh pendeta Bubiti Kualu pada kebaktian Jumat Agung. Saudara, itu semuanya dilakukan oleh Tuhan, saudara. Tuhan sesungguhnya sedang menyelamatkan dunia ini. Tuhan sesungguhnya sedang melakukan karya pembaharuan. Tuhan sedang memurnikan gereja Tuhan. Saudara, Tuhan sedang memulihkan prioritas daripada umat Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan apa yang sesungguhnya terpenting di dalam hidup ini. Kalau selama ini kita banyak sibuk, saudara, dengan kesenangan pribadi kita, sibuk untuk mencari dan mengumpulkan harta dunia. Tapi lewat pandemi corona ini, Tuhan sedang mengajarkan bahwa yang terpenting di dalam hidup ini adalah Tuhan, adalah menjalin relasi pribadi dengan Tuhan, adalah dengan berjaga-jaga dan bersiap-siap bahwa kapanpun juga Tuhan datang menjemput kita. Kita ada di dalam relasi yang sangat baik dengan Tuhan. Saudara, tutuplah semua berita-berita yang negatif, saudara, yang justru membuat iman kita menjadi semakin lemah. Tapi kita seharusnya bersabar, bertekun, dan tidak menyerah di dalam situasi yang sulit ini. Bukan hanya di dalam pelayanan gereja, tapi juga di dalam kesulitan bidang-bidang lain di negeri ini. Politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan semua bidang-bidang lain yang seolah-olah semua bidang sedang mengalami keruntuhan. Sekali lagi saya ulangi firman Tuhan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah, dan katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati dan janganlah takut. Lihatlah Allahmu yang akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Dia sendiri yang akan datang menyelamatkan kamu. Saudara, ada kalimat bahwa Tuhan sendiri yang akan datang menyelamatkan kita, saudara. Tuhan tidak mengutus malaikatnya, Tuhan tidak menyuruh hamba-hambanya, tapi justru Tuhan sendiri akan turun tangan dan menyelamatkan orang-orang percaya. Saudara, ini akan menjadi nyanyian pengharapan bagi kita semua. Seperti kota Wuhan yang sudah keluar dari bayang-bayang maut, demikian juga kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, baik atas diri kita pribadi, atas gereja kita, bahkan juga atas kota Ambon, atas situasi di tengah-tengah bangsa dan negara kita, dimanapun tidak ada seorang pun juga yang sanggup untuk memperbaharui, untuk memulihkan. Kita akan melihat perkara-perkara yang mustahil yang akan terjadi, seperti janji firman Tuhan. Mata orang buta akan dicelikan, telinga orang tuli akan dibukakan. Dikatakan pada waktu itu, ayat 5 dan ayat 6 diulangi lagi. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, mulut orang bisu akan bersorak-sorai, mata air akan memancar di padang gurun,
dan ada sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, tanah kersang akan menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Setelah proses Tuhan selesai, akan tiba waktunya Tuhan menyatakan kuasanya luar biasa. Dan di ayat ke-10 dikatakan akan ada sukacita yang abadi. Saudara bisa kebayang, saudara, kalau sukacita yang dialami kita pada hari ini sifatnya hanya sementara saja, tapi ada satu janji Tuhan bahwa kita akan mengalami satu sukacita yang abadi. Dan dikatakan kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Biarlah mari kita sama-sama menundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Dan setelah pujian bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita akan memulai doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, seperti firman Tuhan yang sudah kami renungkan di dalam kitab Yesaya pasal 35. Tuhan, kami mengaminkan janji-Mu ya Tuhan, bahwa setelah padang gurun, padang kering, akan muncul Tuhan satu kegirangan yang luar biasa Tuhan, baik atas pribadi kami masing-masing, atas keluarga demi keluarga, atas kota kami, bahkan atas situasi di tengah bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia ya Tuhan. Oh Tuhan, ada pemulihan yang dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan. Ada pembaharuan, ada mujizat yang hanya Tuhan saja yang sanggup melakukan semuanya itu. Kami melihat karya supranatural daripada Allah Roh Kudus. Tuhan, Engkau memperbaharui setiap pribadi, jemaat-Mu di setiap komisi, baik sekolah minggu, remaja, pemuda, baik komisi usiawan, komisi wanita, di kebaktian umum 1, di kebaktian umum 2, seluruh simpatisan. Tuhan, lakukanlah karya-Mu yang ajaib dengan segala kesempurnaan. Kami saat ini hanya mau menaikkan ucapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami mau melihat bagaimana Tuhan, kami akan bersorak-sorai, kami akan bersukacita luar biasa pada waktu itu. Bapa di dalam surga, kami juga menaikkan doa syafaat kami, Tuhan, bagi para pemimpin negeri kami ya Tuhan, baik yang ada di pusat maupun juga yang ada di daerah, agar dilingkupi dengan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, agar segala keputusan, segala kebijakan politik, ekonomi, dan di segala bidang-bidang lain sungguh membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia Tuhan, dan membawa bangsa kami keluar Tuhan dari pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Tuhan, khususnya kami menopang pemerintahan dari Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Mampukan Tuhan beliau untuk menyelesaikan masa jabatannya sampai 2024. Tuhan, kami melihat masyarakat Indonesia menjadi semakin sejahtera. Pembangunan, pembaharuan di berbagai segi itu terjadi Tuhan. Bahkan pemberantasan segala bentuk ketidakadilan, pemberantasan kejahatan terjadi dengan sempurna karena tangan Tuhan yang memakai Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh kabinet menteri-menterinya. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau membawa negeri ini menjadi semakin makmur dan sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa untuk petugas para medis yang berjuang untuk menyelamatkan nyawa, agar diberi kekuatan kesehatan, dilindungi dari segala macam virus yang menyerang. Kami juga memohonkan kesembuhan bagi seluruh pasien yang saat ini berbaring tanpa daya, terpapar virus, agar mereka dengan mujizat Tuhan sembuh pulih total dengan sempurna. Kami mendoakan masyarakat Indonesia agar tertib, tunduk taat kepada pengarahan daripada pemerintah, supaya mereka juga mau tertib hidup di dalam bermasyarakat dan mau tinggal di rumah. Mendoakan jemaat Tuhan agar memiliki mata batin yang tercelik, diberikan hikmat agar memiliki hati yang semakin bersungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, memiliki kehidupan spiritualitas yang berkualitas dan mendalam dengan Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran,
bertumbuh dewasa, mengenal Tuhan dengan benar, sehingga menjadi gereja Tuhan yang kudus, yang berkenan kepadamu, dan menjadi berkat khususnya bagi kota Ambon. Kami juga tidak lupa mendoakan bagi para pemimpin jemaat, baik para hamba Tuhan, baik para majelis, dimampukan Tuhan agar tetap menjadi teladan, diberi hikmat bijaksana untuk memimpin jemaat di dalam kasih dan kebenaran Tuhan, sehati sepikir untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami juga mendoakan pergumulan setiap jemaat keluarga demi keluarga, baik di dalam masalah ekonomi, baik di dalam masalah keluarga, untuk merajut masa depan mereka, agar dimampukan untuk melewati setiap masalah-masalah yang terjadi. Jemaat justru Tuhan menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang militan, menjadi jemaat yang kaya di dalam iman, di dalam kasih dan pengharapan, karena mereka mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Kalam Kudus Ambon, untuk semua komisi, Tuhan, untuk masa depan gereja kami. Mohon Tuhan terus Engkau yang menuntun, Engkau yang terus memberikan perkembangan. Berkati setiap hamba-hambamu yang melayani di berbagai komisi, agar diberikan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, ditutup, dibungkus, dilindungi dari setiap serangan-serangan kuasa kegelapan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengurus yayasan Sekolah Kalam Kudus Ambon. Tuhan, agar Engkau semakin memberkati sekolah, semakin maju dan berkembang dan dipakai Tuhan untuk mendidik anak-anak menjadi cinta Tuhan dan takut akan Tuhan, menjadi generasi penerus, menjadi generasi yang membanggakan dan memuliakan nama Tuhan. Demi nama Yesus kami naikkan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.